Selamat pagi untuk orang tua murid dan siswa-siswa SMP maupun SMA Lentera Harapan. Kita mengucap syukur walaupun kita tidak bisa bertemu, tetapi Tuhan memberikan pengetahuan yang luar biasa bagi para penemu-penemu teknologi, sehingga walaupun kita tidak bisa bertemu, kita masih bisa menggunakan teknologi untuk saling berelasi. Kami sangat mengucap syukur dan sangat-sangat berterima kasih kepada orang tua murid yang telah memutuskan untuk membawa setiap anak-anak ke sekolah kami untuk kami didik. Tidak ada sekolah yang sempurna, termasuk sekolah Lentera Harapan. Sekolah Lentera Harapan memiliki banyak kekurangan, tetapi di setiap kekurangan-kekurangan itu kami selalu mau bekerja sama dengan orang tua, dan satu lagi yang paling penting adalah tempat ibadah. Bersama-sama dengan para rohaniawan, kami akan bekerja sama untuk mendidik penerus bangsa yang namanya murid. Siapapun dia, berapapun umur dia, kami bersama-sama dengan mereka akan mendidik anak-anak. Memilih sekolah itu bukanlah sebuah keputusan yang kecil. Itu keputusan yang sangat-sangat beresiko. Itu keputusan yang sangat-sangat besar di dalam hidup seorang anak. Bagaimana tidak? Bagaimana dengan lingkungannya? Kalau lingkungannya kumpulan orang-orang nakal, maka anak-anak itu bisa menjadi anak-anak yang nakal. Bagaimana dengan guru-gurunya? Apakah dia mengajar dengan kasih kepada setiap anak-anaknya? Bagaimana juga dengan lingkungan-lingkungan yang dapat membawa anak-anak itu kepada hal-hal yang jauh lebih berbahaya daripada yang dipikirkan oleh orang tua? Kalau kita lihat, tahun lalu ada seorang yang luar biasa pintar dan kita telah kehilangan dia, adalah Bapak Habibie. Bapak Habibie adalah orang yang sangat-sangat memberkati negara ini. Dia pergi sekolah ke Jerman, dia memutuskan sekolah di sana, dan dia kembali ke Indonesia, dan begitu banyak hal yang telah dia lakukan bagi bangsa ini. Lalu beratus-ratus tahun yang lalu, ada seorang yang sangat-sangat pintar. Lalu pada masa kecilnya, dia punya mama tinggal di sebuah tempat yang sangat-sangat ramai. Nah, tempat yang ramai itu namanya pasar. Lalu mamanya melihat dia setiap hari pegang parang, lalu potong-potong segala macam. Lalu mamanya lihat, kenapa anak ini potong segala macam? Ternyata mereka itu tinggal di tempat orang yang biasa potong babi. Jadi potong daging babi, potong tiap hari. Lalu mamanya lihat, kalau saya tinggal di sini terus, maka kemungkinan besar anak ini hanya akan jadi tukang potong babi. Lalu mamanya memutuskan untuk memindahkan dia dari lingkungan yang namanya pasar, lalu pindah ke tempat yang lebih sepi. Kemudian mamanya lihat anak ini mulai mengangkat kursi. Mengangkat kursi keliling kiri kanan. Akhirnya mamanya itu tahu bahwa tempat yang mereka tinggal itu adalah dekat kuburan. Anaknya ini melihat bahwa setiap kali orang angkat jenazah, maka mamanya pikir, kalau tempat begini terus, berarti anak ini kemungkinan hanya akan menjadi pengangkut jenazah. Kemudian mamanya memutuskan lagi untuk pindah. Begitu pindah ke tempat yang lebih layak, akhirnya mamanya tahu ini tempat terbaik. Nah, tempat itu dekat sekolah dan anak-anak di situ semua bersekolah dengan baik, dan akhirnya anak itu bertumbuh dan menjadi besar, dan sampai hari ini anak itu menjadi sangat terkenal dan namanya adalah Mencius.
orang yang sangat memberkati negara Cina. Banyak orang tua yang sangat mendambakan anaknya berhasil. Banyak anak-anak dari SD, bahkan lebih dari TK di bawahnya, itu sudah memikirkan masa depannya seperti apa. Ada yang ingin jadi pilot, ada yang ingin jadi pramugari, ada yang ingin jadi presiden, ada yang ingin jadi gubernur. Banyak hal yang dipikirkan. Semua anak-anak dari kecil mendambakan untuk berhasil. Tetapi tidak ada orang tua yang memikirkan anaknya untuk menjadi gagal. Tidak ada. Tidak ada yang bapak dan mama kamu itu memikirkan bahwa nanti anak saya umur begini dia harus bisa rokok supaya kelihatan keren. Tidak ada orang tua yang pada masa itu dia akan berpikir, anak saya kira-kira umur 14 tahun dia sudah harus minum mabok, sehingga dia jalan kiri kanan, goyang kiri goyang kanan, walaupun tidak ada musik. Tidak ada orang tua yang memikirkan pada umur sekian anak saya harus bunuh orang. Tidak ada orang tua yang memikirkan hal itu. Setiap orang tua memikirkan anaknya untuk berhasil. Keberhasilan anak-anak menjadi kebanggaan daripada setiap hati orang tua. Orang tua yang mencintai anak-anak, dia akan mendoakan anak-anaknya. Bahkan dia setiap hari mencari nafkah untuk pendidikan anaknya dan makan minum anak-anaknya. Cinta Tuhan yang begitu besar itu dapat kita lihat dari mama dan bapak kita yang berdoa dan setiap hari menafkahi kita semua yang masih kecil. Nah, sekarang ada 3 faktor yang tadi Pak Guru mengatakan bahwa sekolah, tempat ibadah, dan guru itu menjadi sekolah, tempat ibadah, dan orang tua adalah 3 faktor yang mempengaruhi pendidikan. Nah, setiap guru yang mengajar di sekolah memiliki kepercayaan yang sangat berbeda-beda. Nah, sekolah Lentera Harapan memiliki visi yang namanya iman di dalam Kristus. Kami sebagai sekolah Lentera Harapan mempercayai bahwa satu-satunya yang membawa manusia kepada keselamatan dan yang mengarahkan pendidikan kepada sebuah kesuksesan yang ada di dalam dunia ini maupun dalam kekekalan itu adalah iman di dalam Kristus. Iman di dalam Kristus adalah visi daripada sekolah ini. Visi dalam sekolah ini yang iman dalam Kristus menjadi sentral bagi pengetahuan sejati dan karakter ilahi. Kami mengajarkan di dalam sekolah ini bahwa Kristus satu-satunya juru selamat. Itu bukan berarti kami memaksakan orang yang beragama lain masuk dalam sekolah ini untuk menjadi Kristen. Karena di dalam Alkitab itu diajarkan bahwa setiap orang yang menjadi pengikut Kristus itu sudah ditetapkan. Jadi kalau tidak ditetapkan, maka tidak pernah akan menjadi Kristen. Jadi kalau orang berpikir sekolah ini kristenisasi, itu adalah hal yang salah. Karena di dalam Alkitab sudah diajarkan siapa yang menjadi Kristen, dia itu adalah orang yang pada awalnya sudah dipilih. Nah, sekarang bagaimana dengan pengetahuan sejati? Setelah kita memiliki iman di dalam Kristus, pengetahuan sejati itu kita akan mengerti bahwa pengetahuan itu mengandung hikmat. Hikmat yang dari Allah. Bagaimana menggunakan setiap pengetahuan matematika dengan benar. Bagaimana menggunakan pengetahuan kimia dengan benar. Bagaimana menggunakan pengetahuan fisika dengan benar. Semuanya harus dikerjakan dengan benar. Itu melalui pengetahuan yang sejati. Kita bisa lihat di berita, ada orang-orang yang begitu pintar, tetapi justru merusak dunia ini. Itu bukan pengetahuan yang sejati. Itu pengetahuan yang merusak dunia. Lalu visi yang
dari SLH itu adalah karakter ilahi. Karakter ilahi itu adalah kita punya iman, kita punya pengetahuan, kita punya karakter. Karakter apa? Karakter Kristus. Apakah karakter itu sempurna dalam hidup kita dalam dunia ini? Jawabannya tidak. Itu karakter yang terus bertumbuh, bertumbuh, dan bertumbuh sehingga kita makin hari makin mirip kepada Kristus. Setiap guru, setiap orang-orang yang berada dalam sekolah lentera, termasuk siswa-siswa, adalah orang-orang yang belajar mengikuti Kristus. Pasti ada buat dosa, pasti, karena kita masih ada di dalam dunia ini. Tetapi semuanya belajar hari demi hari, belajar hidup kudus. Nah, misi kita adalah menyatakan keutamaan Kristus. Menyatakan keutamaan Kristus dan terlibat di dalam pemulihan yang bersifat menebus segala sesuatu di dalam Dia melalui pendidikan yang holistis. Nah, dengan pendidikan holistis, pendidikan yang bersifat menyeluruh, maka kita akan mengerti bahwa kita mendidik kalian bukan untuk hal matematika saja, bukan di dalam otak saja, tetapi dengan seluruh hidup kamu kami didik. Kami juga mendidik bagaimana fisik kamu. Kami mendidik pengetahuan kamu dengan baik, bagaimana karakter kamu. Memproklamirkan Kristus itu bukan pergi bicara-bicara Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, itu saja. Tetapi dari seluruh tindakan kamu memuliakan Dia. Itu yang namanya memproklamirkan Dia. Nah, kalau dari visi, misi, itu semuanya tercatat dari Kolose pasal yang pertama, ayat 8 sampai yang seterusnya. Kalau kalian baca di situ, Paulus punya doa, dia mengatakan, kamu harus punya pengetahuan yang sejati. Iman di dalam Kristus, karakter ilahi, dan seterusnya di bawah dia mengatakan, Kristus lebih tinggi dari apapun. Nah, setelah kita bicara visi misi, sekarang kita akan berbicara mengenai tema sekolah. Nah, tema sekolah kita tahun ini adalah merindukan Tuhan. Kalau orang tua pernah ingat waktu anak-anak masih kecil sekali, kira-kira belum bisa jalan atau masih merangkak, atau yang masih bisa jalan atau kurang mampu jalan dengan baik. Ketika bapak dan mama pergi, dia masih digendong sama oma atau tantenya. Begitu orang tua itu kembali, mama atau bapak itu kembali, seorang anak langsung kegirangan melihat bapak dan mamanya. Karena apa? Itu yang namanya merindukan orang tua. Merindukan orang tua itu mirip sekali dengan merindukan Tuhan. Kalau Alkitab itu mengajarkan, jadilah seperti anak-anak kecil ini yang merindukan bapaknya. Nah, setiap guru, setiap siswa tahun ini, kita belajar dari hal kecil sampai hal-hal yang paling besar. Bagaimana Tuhan itu kita selalu rindukan. Rindu untuk apa? Rindu semakin bertumbuh di dalam Dia. Nah, ini 1 tahun ke depan kita akan mengalami perjalanan yang sulit sekali. Karena kita tidak bisa memprediksi sampai kapan virus ini berakhir. Tetapi kita percaya ada Tuhan yang selalu menolong kita. Kalian sebagai murid-murid kami pasti akan bantu kalian belajar. Untuk orang tua siswa, kami sangat meminta tolong kepada Bapak dan Mama untuk bersama-sama dengan kami, kita bekerja sama untuk kehidupan anak-anak kita. Karena anak-anak itu adalah masa depan daripada negara Indonesia. Kalau generasi muda itu hancur, sejarah Indonesia pun mungkin akan berakhir. Tetapi kalau di dalam generasi-generasi muda, anak-anak yang kira-kira sekarang berumur 12 tahun dan anak-anak yang berumur 16 tahun,
dididik di dalam Tuhan, mengerti panggilan apa yang harus mereka kerjakan di dalam hidup mereka, maka negara ini punya masa depan. Kita tidak bisa berpuas diri dengan apa yang ada hari ini, tetapi kita harus memikirkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di hari depan. Sekolah pasti tidak sempurna. Guru-guru pasti punya kekurangan. Kami punya kekurangan. Maka dari itu, jikalau kami menemukan banyak sekali hal-hal yang sulit kami pikirkan, kami akan berdiskusi dengan orang tua untuk setiap kehidupan daripada anak-anak. Kami sangat berterima kasih untuk setiap orang tua yang selama ini sangat-sangat mendukung sekolah. Terima kasih. Sekolah ini masih ada, bukan hanya karena guru-gurunya semangat mengajar, tetapi karena dukungan orang tua yang sangat besar kepada sekolah ini. Kalaupun suatu saat anak-anak itu berhasil, maka pasti yang diingat adalah siapa bapaknya, siapa mamanya. Guru-guru mungkin dilupakan, tapi hal yang melekat pada identitas seorang anak itu adalah orang tuanya itu siapa. Jadi kami sangat berharap Bapak dan Mama selalu mendukung kami, mendoakan kami, orang-orang yang lemah, yang setiap hari bergumul mengajar anak Bapak dan Mama di rumah. Ya, demikian presentasi dari saya. Tuhan memberkati Bapak dan Mama. Kau nyatakan anugerahmu buatku hidup.